Juara 1 diraih oleh Maria Dewita dari SD Santa Maria Pekanbaru. Selamat berjumpa kembali kita di Prayoga Podcast episode kedua. Dan pada episode ini kita mengundang salah seorang pendidik dari SD Santa Maria 1 yang kemarin baru mendapatkan juara. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Silakan Bu Maria Dewita, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Dewita Kurniawati. Saya pendidik dari SD Santa Maria 1 Pekanbaru. Dan sebelum lanjut, kenapa Bu Maria Dewita ini kita undang? Kita lihat tampilan berikut ini. Juara 1 diraih oleh Maria Dewita dari SD Santa Maria Pekanbaru. Oke, pertanyaan saya itu kan, apa perasaan Ibu? Bisa digambarkan perasaannya ketika namanya disebut di situ? Awalnya saya nggak tahu nih Pak informasi ini. Awalnya saya tidak tahu informasi ini. Saya taunya malah dari salah satu peserta didik. Ketika tanggal 17 Desember, saya diberikan informasi melalui WA, dia ucapkan selamat. Ibu Maria Dewita selamat telah memenangkan Bebras Challenge. Lalu saya bingung, kapan saya ikuti lomba ini? Saya sendiri pun lupa. Lalu saya bilang, lihatnya di mana? Apakah ada YouTube-nya? Lalu dia berikan link YouTube-nya dan saya lihat memang saya di situ menang. Jadi saya awalnya terkejut, tidak menyangka dan senang, bangga gitu. Dan bangga. Oke. Tadi memang Bu Maria Dewita ini jadi juara 1 ya, juara 1 Bebras Challenge tahun 2021. Tapi saya sendiri juga nggak ngerti itu Bebras Challenge itu apa itu. Bisa dijelaskan dulu Bu, Bebras Challenge ini apa sebenarnya? Jadi Bebras Challenge itu adalah sebuah tantangan dalam bentuk soal-soal yang di dalamnya terdapat konsep computational thinking, yaitu teknik informatika, untuk meningkatkan kemampuan problem solving, yaitu pemecahan masalah. Jadi sebenarnya Pak, Bebras Challenge ini adalah salah satu bagian dari computational thinking. Jadi computational thinking ini atau yang kita kenal dengan CT, ini adalah bukan mata pelajaran, bukan juga bagian dari materi pelajaran, tapi kemampuan berpikir atau proses berpikir yang mengedepankan problem solving, pemecahan masalah. Jadi diharapkan anak ataupun peserta didik bisa berpikir secara kritis dan kreatif gitu. Jadi Bebras Challenge ini sendiri pertama sekali didirikan oleh Profesor Valentina dari Lituania. Jadi Bebras ini diambil dari bahasa Lituania yang artinya di Indonesia itu adalah berang-berang. Jadi Bebras, simbol dari Bebras ini sendiri adalah hewan berang-berang, yang mana kita tahu bahwa hewan berang-berang ini adalah hewan yang cerdas, unik, pandai gitu. Jadi Bebras ini pertama sekali didirikan tahun 2004 dan sudah diikuti sampai sekarang lebih dari 50 negara di dunia. Iya, nah untuk Indonesia sendiri pertama sekali berpartisipasi pada tahun 2016 untuk Indonesia pertama sekali berpartisipasi di tahun 2016. Nah sedikit saya cerita Pak, saya mengenal Bebras Challenge ini adalah ketika saya mengikuti pelatihan computational thinking. Saya berempat, saya dengan 3 orang rekan dari SD Santa Maria Pekanbaru mengikuti pelatihan ini selama 4 hari dari tanggal 22, 24, 26, dan 28 April 2021. Jadi yang saya ikut pelatihan ini adalah computational thinking. Jadi computational thinking ini untuk mengenalkan ini problem solving atau pemecahan masalah ini diajarkan dengan 2 cara, yaitu Bebras Challenge tadi, Bebras Challenge, dan yang kedua adalah aktivitas atau unplug yang kita kenal dengan unplug. Sebentar, kalau computational thinking tadi itu kalau dibahasakan sederhana seperti apa itu? Dia computational thinking itu adalah teknik informatika. Iya, jadi ada 2 cara untuk memperkenalkan computational thinking itu adalah teknik berpikir atau proses berpikir untuk problem solving yang mengedepankan problem solving, pemecahan masalah. Iya. Jadi diajarkan dengan 2, dengan Bebras Challenge yaitu soal-soal yang informatika, kemudian dengan aktivitas atau unplug.
Kalau misalnya, kalau masih ingat misalnya salah satu contohnya, contoh soal itu, apa masih ingat yang kemudian kita bisa sedikit supaya dapat gambaran apa sih itu gitu kan? Contoh soalnya, misalkan seperti ini ada judul, jadi setiap soal Bebras itu ada judulnya, contoh Danau Berang-Berang, lalu nanti ada simbol negara. Nah, simbol negara ini berarti negara ini yang mengeluarkan soal ini. Nah, jadi contoh soalnya itu Danau Berang-Berang, nanti dibuat seperti danau, lalu dibagi, ada dibagi-bagi, kemudian dibuat tantangan, ada tantangannya. Kita pilih gitu. Iya, jadi ada soalnya, kita lihat tantangannya. Pada hari pertama si Berang-Berang ini sudah mengisi 3 danau. Nah, syaratnya danau yang terisi itu tidak boleh mengenai pasir mungkin atau ada lautan atau taman, tidak boleh mengenai itu. Nah, lalu pada hari keberapa semua danau ini bisa terisi? Nah, begitu. Jadi ada pilihannya, apakah pada hari ke-1, ke-2, ke-3 ataupun hari ke-6 gitu, Pak. Mengisinya gitu ya. Oke. Itu tadi seleksinya disebut dari bulan April ya, seleksinya dari bulan April. Kalau di Indonesia sendiri, ini kan tadi ada 50 negara ya. Indonesia mulai tahun 2016 gitu ya. Kalau dari pesertanya sendiri Bu, banyak nggak yang kemudian ikut ini? Kalau pertama sekali dari 2016 itu 2 juta, ada 2 juta siswa. 2 juta siswa. Iya, dari 2016. Ikut kompetisinya atau ikut seperti apa itu yang? Ikut yang Bebras Challenge-nya. Cuman karena kami baru mengenali 2021, makanya kami mengikuti lombanya di Oktober kemarin. Di Oktober kemarin gitu. Kalau saya lihat di webnya itu, dia lombanya ada juga yang untuk siswa ya? Ada. Jadi lombanya ini kategorinya ada untuk siswa, ada untuk guru. Nah, kalau untuk siswanya sendiri Pak ada 4 kategori. 4 kategori. Yang pertama kategori si kecil. Si kecil itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kemudian kategori siaga dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kategori penggalang itu untuk SMP dan sederajat. Kemudian kategori penegak untuk SMA dan sederajat. Untuk guru juga dibagi. Si kecil dengan siaga berarti untuk guru SD, penggalang untuk guru SMP, dan penegak untuk guru SMA. Oh, oke. Istilahnya kayak di pramuka ya? Iya, betul. Ya, istilahnya kayak di pramuka ada penggalang, ada penegak, ada siaga. Pramuka. Dulu ikut pramuka juga? Siapa Pak? Saya waktu sekolah sempat. Saya dulu ikut itu kan, ikut pramuka itu kan, ikut kemah, camping, iya. Iya, Berang-Berang sendiri nggak ada di Indonesia ya? Iya. Hewannya itu tidak ada. Hewannya tidak. Kalau di kita mungkin biawak banyak itu. Berang-berang hewan air itu kan? Iya. Ya, kalau kita hewan yang cerdas itu kancil itu bukan. Kancil. Kemudian berang-berang. Iya, tapi di luar sana berbeda. Jadi yang mengadakan lomba yang kemudian menjadi penyelenggara ini bukan lembaga pemerintahan ya, tapi ini kayak NGO ya, non government organization gitu kan, untuk yang mengadakan itu. Kalau untuk dari guru sendiri, tadi ada siswa juga, tapi nanti saya tanya berikutnya untuk siswa ini. Untuk pendidik artinya ya di tingkat SD, sejauh Ibu tahu ada berapa yang kemudian ikut serta di Bebras Challenge ini? Yang ikut, setahu saya kemarin yang ikut itu hampir mungkin 24 sekolah 24 ya Pak, kalau nggak sekolah. Seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Karena waktu kami ikut pelatihan yang di bulan April juga ada 24 tim dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Gitu. Itu ditawarkan atau kemudian kita mencari sendiri lalu ikut? Ditawarkan oleh mereka. Iya, ditawarkan oleh mereka ke sekolah. Jadi dari sekolah memberikan informasi kepada pendidik-pendidik di sekolah. 24 sekolah tadi ya? Iya, kira-kira 24 sekolah lah Pak. 24 sekolah. Kalau kemudian pendidik yang ikut jumlahnya tahu Ibu? Jumlah pendidik yang ikut kurang tahu saya berapa. Kalau di SD Santa Maria sendiri? Hampir kami semua. Oh, semua hampir guru semua. Ikut. Iya. Oh, semua guru ikut ya. Memang didorong ya oleh kepala sekolah iya, untuk ikut gitu ya. Karena dukungan kepala sekolah juga luar biasa untuk kami. Dan artinya guru juga terus mengembangkan diri dengan Siti itu kan mengembangkan diri hal yang baru supaya juga kan tadi problem solving ya yang diutamakan juga anak-anak mampu ya melakukan pecahan masalah itu kan ya. Kalau anak-anak sendiri Bu, anak-anak SD Santa Maria 1 sendiri apakah juga ada yang ikut? Karena tadi lombanya ada yang untuk anak juga ya? Ada.
Ada yang beberapa yang ikut itu dari kelas 1 juga ada 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Sampai kelas 6. Iya. Kalau tadi sudah ikutin itu Mbak, prosesnya sendiri bagaimana Bu untuk kemudian step-stepnya dari kemudian mulai April kemudian pengumuman di Desember itu kan cukup lama. Itu apa proses yang dilewati untuk sampai kemudian ikut terlibat sampai pengumuman pemenang? Jadi kalau dari April yang ikut pelatihan itu kami 4 hari. Nah setelah itu kami membentuk tim. Ada 1 tim itu 12 orang. Jadi untuk SD Santa Maria kemarin itu ada 2 tim jadi 24 orang. Nah setelah kami mengikuti pelatihan yang 4 orang ini, kami melakukan pengimbasan kepada mereka 24 orang guru yang lainnya. Nah kemudian setelah itu melakukan pengimbasan juga kepada seluruh guru, seluruh pendidik yang ada di SD Santa Maria. Nah, dari tahap itu kami semua sudah mengaplikasikan dalam pembelajaran, baik Bebras Challenge-nya ataupun aktivitasnya tadi. Nah, untuk proses lombanya ini sendiri itu pendaftarannya secara online dari tanggal 20 sampai 29 Oktober 2021. Jadi, setelah mendaftar secara online, peserta wajib memiliki akun sendiri yang terhubung ke website Bebrasnya. Karena nanti di website Bebrasnya ini sendiri sudah tersedia beberapa latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan secara mandiri. Nah nanti untuk pelaksanaan lombanya juga berdasarkan dari website itu. Nah setelah memiliki akun di website, barulah mengikuti lombanya pada tanggal 1 November 2021. Gitu Pak. Berapa hari? 1 hari. Jadi 1 hari dari selang waktu pukul 8 sampai 4 sore. Jadi intervalnya bebas, fleksibel. Tapi 1 kali ikut itu durasinya berapa lama? 1 kali ikut itu 40 menit untuk menjawab 10 soal. 40 menit untuk menjawab 10 soal? Iya, cuman fleksibel waktunya mulai dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jadi bebas di waktu kapan aja mengerjakannya. Iya. Oke. Kalau tadi ada pengimbasan, itu kan artinya bahasa di sana ya. Artinya kalau saya mengerti itu gak mengaplikasikan, menerapkannya apa yang didapat ini ke pembelajaran tentunya ya. Nah, bagaimana misalnya tanggapan peserta didik sendiri, siswa ketika apa yang hal baru yang didapati lalu diaplikasikan atau diimbaskan ke mereka, bagaimana istilahnya tanggapan dari siswa sendiri Bu? Mereka senang karena Bebras Challenge ini kan soal-soal yang dia teknik informatika, kemudian ada tantangan. Jadi anak-anak ini memang sangat suka tantangan gitu. Jadi pengaplikasiannya ini kan bukan materi pelajaran Pak, bukan materi pelajaran, bukan mata pelajaran sebenarnya. Jadi Bebras Challenge ini bisa kita padukan untuk pembukaan di awal pembelajaran seperti pengganti ice breaking, atau di sela-sela pembelajaran yang mungkin ketika anak sudah mulai jenuh, kita selipkan untuk pengganti games gitu. Jadi anak-anak senang, antusias, merasa tertantang. Iya. Jadi bisa diberikan ke siswa saat pembelajaran daring ataupun pembelajaran saat luring, muka langsung tetap muka bisa. Tinggal kalau misalnya daring ya kita berikan soalnya, ya kalau tatap muka ya tentu langsung gitu. Langsung, iya. Oke, berarti siswa juga tertarik, senang dengan cara baru yang diberikan. Oke, kalau pengalaman yang Ibu dapat sendiri bagaimana selama mengikuti perlombaan ini? Pengalaman mengikuti perlombaan, saya merasa kalau yang saya ikuti ini perlombaan kemarin ini, bagaimana saya bisa menjawab dengan tepat, dengan cepat, dengan benar, dan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi yang dibutuhkan memang konsentrasi, fokus gitu pada saat lomba. Kalau untuk pelatihannya sendiri, yang saya dapat, saya bisa mengajarkan konsep belajar ini kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Jadi disebut juga ini tidak terikat pada satu pelajaran gitu ya. Ibu sini ngajar apa? Saya ngajar IPA. IPA ya kalau di Iya. SD. Tapi kemudian kalau misalnya cara ini diaplikasikan dalam pembelajaran Ibu gitu ya, dalam soal yang Ibu buat misalnya, apakah bisa juga?
Lebih ke aktivitas Pak, karena Aktivitas. jadi computational thinking ini kan dia ada dua. Bebras Challenge, kalau dari Bebras Challenge sendiri soal-soalnya sudah disediakan. Tinggal kita kita ambil mana yang cocok untuk di tingkat kelas 4, karena kan soalnya itu ada untuk yang kelas 1 ada, untuk kelas 2 ada sampai kelas 6. Jadi yang mana yang di taraf kelas kita mengajar, kebetulan saya mengajar di kelas 4, jadi saya sesuaikan dengan tingkat kelas 4 yang cocok saya ambil soalnya. Nah, kalau untuk pembelajaran saya sendiri IPA itu bisa menggunakan aktivitas. Jadi kemarin itu sudah pernah dicobakan seperti robot, bermain robot. Lalu ada satu yang sebagai peran, satu sebagai robot. Robotnya ini anak-anak diminta peran robot. Iya, satu pemeran, satu robot. Jadi simpel mungkin buat jus, atau buat es krim gitu kan. Jadi robotnya ini hanya memberikan atau hanya melaksanakan perintah dari si pemberi instruksi. Jadi anak-anak senang. Jadi pemberi instruksi hanya mengatakan ambil ini, lalu robotnya ambil. Tapi kalau ketika instruksi nggak mengatakan letakkan lagi, ya robotnya nggak bisa letakkan lagi gitu. Jadi memang jadi ada alurnya. Jadi anak-anak diharapkan bisa memberikan alur ceritanya gitu. Selain alur cerita berarti anak-anak terlatih juga atau dilatih komunikasi juga untuk, selain komunikasi, kolaborasi juga. Berpikir secara runtut. Iya. Kan ada untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu ada stepnya. Ada stepnya. Jadi anak diajar juga bahwa untuk doing something itu untuk sampai pada suatu hal yang final ada step-stepnya. Iya, itu betul. Juga salah satu yang menjadi ya diajarkan ya di balik itu semua tadi. Karena Siti ini sendiri ada 4 kemampuan: komunikasi, kolaborasinya, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Oke. Jadi 4 hal itu digabung. Itu yang diharapkan dari computational thinking ini sendiri. Namun saya kira tidak hanya kemudian bebas jalan, tapi dalam semua pengajaran hal itu diperlukan, karena ya memang kalau dalam pelajaran mungkin IPA bisa berdiri sendiri, tapi dalam dunia real kita kan nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi dengan yang lain juga gitu kan. Dan saya kira itu juga yang perlu diimbaskan juga tadi bahasanya, diimbaskan ke siswa-siswa. Pentingnya tadi apa? Kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan juga kreatif. Jadi hal itu juga yang saya yakin oleh guru-guru dari SD Santa Maria 1 itu menjadi penekanan yang diajarkan kepada para murid-muridnya ya. Oke. Tadi sudah dikatakan aplikasi pengalamannya bahwa kemudian apa yang diajarkan itu kemudian diterapkan. Kalau di SD sendiri Bu, sekarang sudah mulai tatap muka ya? Iya, sudah tatap muka. Bagaimana pengalaman Ibu ketika sekarang anak-anak yang hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun itu daring, kemudian tatap muka, bagaimana ekspresi mereka? Atau ini? Anak-anak senang Pak, karena sudah 2 tahun dia daring. Jadi begitu tatap muka, semangatnya ada. Mungkin semangatnya dia ketemu teman, ya kan, yang walaupun masih tetap dalam protokol kesehatan, ya kan, ketemu teman, kemudian langsung mendengarkan penjelasan dari guru. Kalau selama ini daring kan mungkin hanya sebagian lewat Zoom, atau mereka belajar mandiri dari video pembelajaran atau dari buku, jadi gitu. Tapi ada nggak menurut Ibu ada hal yang kemudian baru setelah mereka kemarin selama 2 tahun ini daring gitu ya, dan kemudian sekarang bisa tatap muka, itu ada nggak hal yang Ibu lihat sesuatu yang baru dari anak-anak itu sendiri? Mereka lebih karena mungkin mereka 2 tahun ini merasakan di rumah, jadi pertama sekali masuk ke kelas mereka merasa lebih canggung mungkin. Pertama-tama mereka mungkin merasa lebih canggung. Untuk beberapa anak lebih tertib gitu, lebih tertib karena bagi mereka mungkin ini pertama sekali saya sudah sekian lama saya tidak belajar di sekolah gitu. Atau kalau dikaitkan dengan 4 hal tadi kan, kalau mereka saat pembelajaran daring nih, kalau diberi soal tentu pemecahan masalahnya nggak bisa langsung diskusi dengan guru ya. Iya. Tentu mereka harus bisa, misalnya diberi soal Ibu IPA, dikasih soal IPA yang kemudian harus dipraktekkan, mereka mencoba sendiri ya, mencari informasi sendiri. Yang tadi bahwa Siti-nya tadi secara tidak langsung sebenarnya sudah diterapkan anak-anak ya, karena betul.
pemecahan masalah kalau ada soal kan bisa cari di internet, bisa juga tanya ke teman, tanya ke orang tua, itu kan salah satu pemecahan masalah. Betul. Gitu ya. Karena pendidik sekarang hanya sebagai pamong. Ya. Jadi anak-anak belajar sendiri, mencari informasi sendiri. Jadi nanti guru hanya memberikan peneguhan atau penguatan. Ya. Gitu. Itu kan prinsip yang kemudian dari sudah mungkin 2 tahun 3 tahun lalu di yayasan kita sudah dicanangkan, sudah disuarakan bahwa pendidikan dengan sistem Among itu juga diajarkan, gitu ya. Jadi setiap guru menganggap bahwa setiap peserta didik adalah anaknya sendiri. Karena Among itu kan dari bahasa Jawa itu kan. Kita Jawa kan ngomong gitu ya. Ngomong. Bisa bahasa Jawa juga kan? Nggak bisa, Pak. Oke, saya kira banyak hal yang kemudian kita dapat dari Ibu Maria Dewita ini dan luar biasa karena terus mengembangkan diri. Karena sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, rasanya tidak cukup hanya pelajaran yang kemudian didapat dari perkuliahan dulu lalu kemudian diajarkan. Guru harus terus-menerus mengembangkan diri, baik melalui pelatihan-pelatihan dan juga tadi melalui perlombaan yang diikuti. Itu salah satu cara untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri juga kemudian tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga kemudian untuk siswa. Ini suatu hal yang bagus sekali bahwa guru-guru di Santa Maria I dan saya kira semua di sekolah-sekolah Yayasan Prayoga terus-menerus mengembangkan diri dengan baik program-program yang ditawarkan oleh pemerintah maupun program-program yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga lain yang kemudian berafiliasi dengan pendidikan. Oke. Untuk mengakhiri pembicaraan kita pagi ini, Bu, adakah closing statement yang akan Ibu berikan untuk siswa-siswa, untuk orang tua, dan juga untuk semua guru, Bu? Untuk siswa, tetap semangat, fokus, konsentrasi, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, rasa ingin tahu yang tinggi. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau untuk para pendidik, harus tergerak, menggerak, dan menggerakkan. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, itu semboyan guru penggerak saya. Iya. Kebetulan saya lagi tahap mengikutinya, Pak. Tahap mengikuti. Dengan 12 rekan guru yang lain. Ini juga salah satu cara untuk bagi guru untuk terus mengembangkan diri. Mengembangkan diri tadi yang saya sebut pertama-tama bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga ini demi kemajuan siswa. Karena teknologi terus berkembang dan juga kemampuan kita harus selalu diupdate begitu, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Oke, cukup. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maria Dewita, sukses selalu untuk pengajaran dan sukses selalu juga untuk anak-anak di SD Santa Maria I. Kita tutup pembicaraan ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Bye-bye, kita jumpa lain waktu.